Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, ini pertemuan kedua kita. Setelah pertemuan pertama minggu yang lalu kita membahas atau lebih tepatnya berdiskusi tentang kewirausahaan. Dan pada pertemuan kedua ini kita akan sama-sama belajar materi yang pertama, yaitu mencari peluang usaha yang baik. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kemudian niat baik ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan sama-sama membahas bagaimana cara menganalisis peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Apa sih? Tapi kita tidak senang, tentu tidak akan semangat menjalankannya, tidak ada inovasi, kemudian tidak ada sesuatu yang baru karena kita sudah memulainya dengan tidak senang. Dalam memanfaatkan peluang usaha, Paul Carlap mengemukakan sebuah rumusan yang mencakup 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah work hard, jadi bekerja keras. Tentu saja kalau kita menginginkan usaha yang besar, yang menguntungkan, maka kita harus bekerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Tentu saja bahwa sebuah usaha tidak hanya bisa dijalankan dengan kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Kita bisa melihat hal-hal yang mungkin bisa lebih menambah profitable usaha kita, karena kita sudah bekerja cerdas. Kemudian enthusiasm. Enthusiasm adalah bergairah. Jadi seorang wirausahawan tentu harusnya dia sangat bergairah dengan usahanya, semangat. Karena dengan begitu maka dia tidak akan patah semangat.
ya, ketika mungkin usahanya sedang lambat majunya, atau juga dia ketika dia mempunyai entusiasme, seorang wirausahawan akan selalu menemukan solusi ketika ada kendala-kendala dalam usahanya. Selanjutnya adalah servis atau pelayanan. Seorang wirausahawan ketika ia ingin mencapai kesuksesan, maka dia harus memberikan pelayanan yang baik tentu saja kepada pelanggannya, agar pelanggannya nanti senang dengan apa yang diberikan kepadanya, dan dia pasti akan kembali. Mungkin kalau dia membuka usaha kuliner, maka pelanggan tersebut akan kembali menikmati kuliner di situ. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, seorang wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif. Diantaranya harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnisnya bisa dilaksanakan. Yang kedua, harus menerima gagasan-gagasan baru dalam dunia usaha atau bisnis. Yang ketiga, harus bertanya kepada diri sendiri. Yang keempat, harus mendengarkan saran-saran dari orang lain, ya, agar usahanya semakin berkembang. Karena seseorang kadang tidak bisa melihat apa yang ada dalam dirinya, tapi justru orang lain yang bisa melihat. Oleh karenanya dibutuhkan saran dari orang lain. Selanjutnya adalah harus mempunyai etos kerja yang tinggi, dan yang selanjutnya adalah pandai berkomunikasi, ya kan? Seorang wirausahawan harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang, karena tentu saja dia menginginkan agar usahanya dikunjungi ya oleh banyak orang. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Meneliti luas usaha yang dipilih, ya, kemudian bentuk usahanya, kemudian jenis usaha yang ditekuni, kemudian mengenal informasi usaha yang diterima, kemudian memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Kemudian tujuan analisis peluang usaha, menemukan peluang usaha. Jadi harus melihat lingkungan sekitar, kira-kira peluang usaha apa yang bisa dikembangkan. Kemudian menemukan potensi usaha, apakah kira-kira usahanya bisa berkembang, ya, bisa menjadi besar atau tidak. Kemudian mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, lalu mengetahui berapa lama usaha yang bertahan, ya. Selanjutnya, faktor penyebab keberhasilan wirausaha. Yang pertama adalah faktor manusia. Ya, yang dari faktor manusia diantaranya adalah kepribadian. Bagaimana kepribadian seorang wirausahawan? Ya, kalau dia adalah seorang yang semangat, ya, rajin, bekerja keras, maka usahanya insya Allah akan berhasil, akan sukses. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika wirausahawan itu malas-malesan, ya, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh, maka usahanya bisa jadi tidak akan berkembang. Kemudian ilmu pengetahuan, ya, seorang wirausahawan tentu harus mempunyai ilmu pengetahuan khususnya terhadap usaha yang akan dijalaninya. Kalau dia tidak mengetahui, bagaimana dia akan mengembangkan usahanya, apalagi kalau ada konsumennya yang bertanya, dia tidak tahu apa-apa. Misal seorang wirausahawan pengusaha kopi, misal dia buka kedai kopi, tapi dia tidak tahu kopi apa saja namanya atau mungkin perbedaan dari masing-masing kopi tersebut. Kemudian pengalaman. Lalu faktor selanjutnya adalah keuangan. Ya, namanya usaha pasti membutuhkan modal, ya, untuk membeli alat, untuk membeli bahan. Jadi bagaimanapun juga keuangan itu dibutuhkan. Kemudian perencanaan, ya. Seorang wirausahawan ketika akan memulai usaha, maka dia harus merencanakan dengan baik. Ya, kemudian pemasaran. Wirausahawan dia harus tahu siapa-siapa yang akan memasarkan produknya, ya. Jadi tidak boleh asal. Kemudian administrasi, ya, faktor administrasi, pencatatan keuangan, ya, pengeluaran, pemasukan, keuntungan dan sebagainya. Lalu faktor penyebab kegagalan wirausaha. Yang pertama adalah tidak kompeten dalam manajerial. Jadi tidak punya keahlian dalam manajerial sehingga nanti usahanya bisa kacau karena tidak di manajerial dengan baik. Lalu kurang pengalaman baik dalam kemampuan, ya, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Jadi
keuangan yang masuk dari usahanya tidak bisa terkontrol dengan baik, bahkan mungkin atau misalnya bercampur dengan keuangan pribadinya sehingga tidak tahu pemasukannya berapa, keuntungannya berapa. Kegagalan dalam perencanaan, jadi rencananya saja sudah gagal, sudah rusak, apalagi bagaimana apalagi mengembangkan usahanya tersebut. Kemudian lokasi yang kurang memadai. Jadi tentu lokasi ini juga penting sekali ya, karena lokasi menentukan keramaian itu ya, lokasi menentukan prestasi begitu ya. Jadi kalau ingin usaha kos-kosan tentu sebaiknya di sekitar kampus ya, atau di sekitar kantor-kantor atau pabrik mungkin ya. Contohnya seperti itu. Begitupun usaha kuliner ya, mungkin di dekat kampus itu akan lebih ramai. Lalu kurangnya pengawasan peralatan, jadi peralatannya kurang diawasi sehingga mungkin ada yang rusak ya, kemudian ada yang hilang, bisa jadi seperti itu. Lalu kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Jadi kalau ingin usahanya maju tentu dia harus bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Kemudian tidak bisa menyesuaikan konsep. Jadi rencana yang awal dibuat konsepnya sudah jelas tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Tentu ini menjadi salah satu penyebab kegagalan wirausaha. Lalu beberapa risiko usaha yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan permintaan. Jadi ini mungkin kesalahan perencanaan ya. Ini namanya risiko. Ketika dia sudah memetakan kira-kira kebutuhan konsumen apa saja ya, kemudian setelah dibuat usahanya tersebut sesuai dengan kebutuhan, ternyata permintaannya berubah. Ini salah satu resiko. Selanjutnya adalah perubahan konjungtur ya, konjungtur atau konjungtor ya. Jadi apa itu konjungtor? Adalah keadaan di mana usaha itu bisa naik turun ya, kadang naik, kadang turun. Hal itu adalah sesuatu yang biasa dalam usaha. Ini resiko juga. Kemudian persaingan. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya, bahwa usaha yang ingin kita jalankan, yang akan dijalankan seorang wirausahawan, bisa jadi sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ini bagian dari persaingan. Tentu yang harus dilakukan adalah mencari solusi bagaimana supaya usahanya lebih diminati daripada milik orang lain. Yang terakhir adalah akibat lain yang merupakan risiko usaha, seperti perubahan teknologi, perubahan peraturan dan sebagainya ya. Jadi seorang wirausahawan harus bisa melihat lingkungan ya, kemajuan teknologi juga perlu. Kalau dulu ya mungkin jualan misal offline ya, tapi sekarang sudah online, maka seorang wirausahawan harus mengetahui itu dan dia ahli dalam hal itu sehingga dia tidak ketinggalan. Atau perubahan peraturan ya, mungkin dari pemerintah membuat aturan baru tentang ini itu ya, yang kemudian bisa menjadikan wirausahawan itu berubah usahanya atau berganti ya. Ini semua adalah bagian dari resiko usaha ya. Ini adalah materi pertemuan kita pada hari ini ya. Selanjutnya silahkan Ustadz ingatkan untuk melihat bagian materi. Ada tugas untuk kalian, yaitu menonton film wirausaha, kemudian kalian analisis film tersebut, lalu dituliskan hasil analisismu di Word dan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Nanti akan informasi pengumpulannya akan Ustadz infokan lewat Musyrif atau wali kelas ya. Jadi silakan dikerjakan, dilihat filmnya secara utuh semuanya, kemudian dianalisis. Itu saja pertemuan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses calon wirausahawan muda.